Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dalam kesempatan video ini saya ingin membahas tentang Viscofan. Nah, yang ada di meja ini adalah Viscofan milik Daihatsu Verosa. Daihatsu Verosa pasti sudah tahu ya, mobilnya seperti apa. Jadi ini dikeluhkan oleh pemiliknya tidak bekerja maksimal. Ciri-ciri yang didapati adalah, jadi Viscofan itu kan harusnya dia memiliki sistem kopling ya, tapi sistem koplingnya itu tidak mau bekerja. Jadi di saat kondisi mesin dingin ataupun panas, dia tetap menyatu dengan putaran mesin, jadi nggak ada slipnya. Nah, sebelum kita membahas masalah apa yang ada di Viscofan Verosa ini, kita pelajari dulu mekanisme dia bekerja. Jadi bagaimana sistem dia bekerja, bagaimana ketika dia koplingnya bekerja, kemudian dia bisa slip, dan bagaimana dia koplingnya saat tidak bekerja, kemudian dia menyatu dengan putaran mesin. Nah, yang pertama kita kenali dulu dari mekanisme atau alat-alat yang di dalam Viscofan ini yang berpengaruh pada kinerja Viscofan, kinerja normal ya. Nah, yang pertama di depan sini ini ada seperti obat nyamuk, dia melingkar-lingkar. Lah, dia fungsinya sebagai sensor panas dari radiator. Jadi posisinya begini ya, ini radiator, ini Viscofan. Nah, dia yang menerima rangsangan panas dari radiator. Kemudian ketika kita buka, nah, sensor rangsangan panas tadi terhubung dengan plat yang berada di sini. Kemudian ini di bagian depan ini adalah penampungan oli ya, oli Viscofan. Jadi Viscofan ini bisa bekerja, koplingnya bisa bekerja dan kopling tidak bekerja itu karena oli. Jadi di sini adalah tempat penampungan oli di depan sini, ini ya, yang bagian depan ini. Terus di sini saya ulang lagi, ini adalah sensor yang menerima panas. Kemudian ini ada plat yang menutup tampungan oli. Kemudian di sini ada lubang sirkulasi oli. Jadi kalau olinya sudah keluar dari tempat ini, kemudian sirkulasi dia akan masuk lagi ke dalam sini lewat lubang yang ini. Nah, kemudian di bagian yang ini adalah bagian yang apa ya nyebutnya ya? Saya nyebutnya ini koplingnya lah, ini koplingnya. Ini kopling. Jadi untuk bagian yang ini itu terhubung dengan kipas. Bagian yang ini dia terhubung dengan mesin, putaran mesin. Jadi ketika koplingnya bekerja, dia akan selip seperti ini. Jadi meskipun digas sampai RPM tinggi, putaran mesin tinggi, dia kipasnya nggak 100% mengikuti putaran mesin. Jadi suaranya nggak bising banget ya, suaranya kalem aja. Namun ketika Viscofan ini koplingnya tidak bekerja, nah dia akan, kipas yang ada di sini akan menyatu dengan putaran mesin, sehingga ketika digas sampai putaran tinggi, kipasnya itu akan mengikuti putaran mesin sampai putaran tinggi. Nah, ini dasar-dasar mekanisme alat-alat yang ada di dalam Viscofan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerjanya. Oke, jadi di sini tadi adalah tempat penampungan oli. Nah, ketika mesin dalam kondisi tidak panas, artinya kondisi dingin, sensor ini tidak akan menerima rangsangan panas dari radiator. Otomatis dia posisi defaultnya atau posisi diamnya tanpa rangsangan panas dia seperti ini. Nah, di dalam dia platnya seperti ini.
posisinya. Jadi lubang untuk keluarnya oli ini tertutup. Otomatis oli yang di dalam tampungan ini dia tidak akan keluar. Dia tidak akan keluar dan masuk ke bagian gigi koplingnya ini, teman-teman. Alhasil ketika oli nggak masuk ke sini, nah ibaratnya gini ya, ketika oli yang ada di tampungan ini nggak masuk ke ruang ini, otomatis koplingnya bekerja. Jadi meskipun mesinnya digas dengan RPM tinggi, dia kipasnya tidak akan mengikuti 100% dari putaran mesin. Ya dia tetap ikut berputar, tapi dia slip. Artinya slip tuh ketika kita memaksa kipasnya berhenti, dia bisa. Namun untuk putaran yang di sini dia tetap ikut putaran mesin. Nah, apa yang terjadi ketika radiator memberikan rangsangan panas di sini? Jadi ketika termostat membuka, karena sirkulasi di dalam mesin itu sudah di atas panas yang diizinkan, termostat akan membuka, kemudian air yang berada di dalam mesin, air radiator yang mengaliri silinder blok, dia akan masuk ke dalam radiator. Kemudian radiator itu di sini ya, radiatornya akan panasnya meningkat, kemudian dia akan memberikan sensor di sini. Nah, apa yang terjadi? Mari kita simulasikan di sini. Jadi ini ya, ini akan saya panaskan dengan korek ini. Korek ini kita lihat apa yang terjadi. Saya panaskan ya di bagian sini. Kita tunggu beberapa saat. Ini ya teman-teman, saya panaskan di sini. Nah, ini. Setelah sensor ini menerima rangsangan panas dari radiator, pintu yang di sini, plat ini, dia akan mengembang ya. Ini mengembang sehingga plat yang di sini tuh membuka lubang yang ada di sini. Kelihatan nggak teman-teman? Ini terbuka ya ini ya. Ini jadi posisi besinya begini, bergeser begini sehingga lubang yang ini tuh terbuka. Nah, otomatis oli yang ada di tampungan ini dia akan keluar. Kemudian dia akan terperangkap di bagian yang ini. Nah, setelah oli keluar dari tampungan ini dan dia membasahi ruangan ini, koplingnya jadi tidak bekerja. Jadi viscofen ini nggak mau slip lagi. Dia kipas yang ada di sini, kipas ini. Nah, posisinya seperti ini ya. Nah, kipasnya ini akan 100% fix mengikuti putaran mesin. Jadi mesinnya digas sampai 3000, 4000 rpm, kipas ini akan terus mengikuti putaran mesin sampai gas yang kita injek di putaran berapa tersebut. Tujuannya apa? Nah, tujuannya air yang masuk ke dalam radiator tadi dalam kondisi panas itu akan cepat didinginkan karena putaran kipasnya fix dengan mesin. Jadi dia cenderung lebih kencang ya putaran kipasnya ya. Itu ditandai dengan suara kipas yang bising dari ruang mesin. Ketika digas, kipasnya langsung wung gitu. Seperti itu. Nah, ketika radiator sudah berhasil mendinginkan air tersebut, ditandai dengan tertutupnya termostat, otomatis di sini akan kembali mengkerut. Tadi kan mengembang ya, ketika dipanaskan dia mengembang, kemudian di sini membuka. Lah ini perlahan-lahan dia menutup lagi teman-teman. Tadi dia terbuka lebar, posisinya benar-benar begini. Sekarang karena analoginya ini sudah semakin dingin, nggak dipanaskan lagi, dia lama-lama akan menutup. Nah, setelah ini tertutup, oli yang tadi itu membasahi di sini,
Lah ini kan berputar terus ya, pasti oli akan sirkulasi terus. Dia masuk ke dalam tampungan, keluar lagi, masuk ke dalam tampungan, keluar lagi. Tampungannya di sini. Setelah ini tertutup, oli yang masuk dari lubang kecil ini ya, kecil ini di bagian ini, dia akan masuk lagi ke penampungan dan dia nggak akan bisa keluar lagi. Kenapa? Karena di sini lubangnya sudah tertutup. Kenapa kok bisa tertutup? Karena ini sudah tidak menerima rangsangan panas lagi. Otomatis koplingnya akan bekerja lagi. Nah, jadi ini koplingnya bekerja lagi, dia akan selip lagi. Meskipun digas sampai kencang mesinnya, RPM-nya, tapi kipasnya akan dia santai aja. Itu ditandai dengan suara bising yang dari kap mesin tadi dia jadi hilang. Jadi yang terdengar sekarang hanya raungan mesin aja, wang wang kering gitu ya. Suara kipasnya dia hilang. Nah, itu juga akan terjadi lagi ketika mesin panas, dia akan di sini mengembang lagi dan kemudian dia fix lagi. Terus seperti itu. Jadi kinerja Viscofan itu dari yang saya amati itu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya apa masalah dari Viscofan ini yang di Daihatsu Verosa itu ditandai dengan dia koplingnya nggak mau bekerja. Jadi kondisi panas dingin dia tetap fix mengikuti di putaran mesin. Setelah ini saya bongkar, ternyata kapasitas oli yang dimasukkan ke sini itu terlalu banyak. Lah, kalau terlalu banyak, jadi posisi di penampungan sudah penuh, namun di bagian gigi ini dia masih ada oli. Otomatis dia nggak bisa slip, meskipun mesinnya kondisi dingin ya. Saya ulang lagi dari awal tadi, mekanismenya bahwa ketika mesin itu dingin, oli akan tetap berada di penampungan di depan ini. Ketika mesin panas, karena rangsangan suhu dari radiator di sini mempengaruhi besi ini, akhirnya ini terbuka dan oli keluar, sehingga benda yang gigi yang ada di sini akan basah dengan oli, otomatis dia akan fix dengan putaran mesin. Lah, di Daihatsu Verosa ini olinya terlalu banyak, akhirnya dia nggak bisa slip karena di penampungan sudah penuh, di bagian gigi ini juga penuh dengan basah dengan oli. Nah, akhirnya ini saya putuskan untuk dibersihkan, oli yang lama itu dikeluarkan semua, kemudian nanti akan saya berikan oli lagi. Nah, kapasitas yang benar itu seberapa? Jadi yang ini benar-benar saya nggak ada bukunya ya teman-teman. Saya juga belajar dari pengalaman aja. Jadi saya coba-coba, kemudian saya amati kinerjanya. Ketika memperbaiki kurang pas, copot lagi, kurang pas, copot lagi. Dari yang saya praktekkan itu oli yang paling pas untuk kapasitas di dalam ini adalah kita masukkan oli di sini. Ciri-cirinya itu kita memasukkan oli posisi seperti ini. Nah, posisi seperti ini agak miring ya, berapa derajat ya ini ya, kira-kira ya mungkin 10 sampai 15 derajat ya teman-teman, nggak tahu pastinya, pokoknya seginilah, kira-kira segini aja. Itu oli Visco yang kecil-kecil itu dimasukkan ke sini sampai dia ada tumpahan sedikit, jadi nggak sampai penuh 100%, cukup posisi miring gini aja dimasukkan. Itu kira-kira habis 2,5 botol lah, nggak sampai 3. Beda-beda ya, kalau punya Innova itu habis sekitar hampir 3 botol kecil Viscofan. Cuman kalau yang Verosa ini saya rasa nggak sampai 2,5 dia udah meluber. Bukan posisi datar seperti ini ya, tapi agak miring, terus dimasukkan oli ke sini, ke dalam sini. Itu ciri-cirinya kalau dia udah pas, dia agak meluber, kemudian kita stop untuk memberikan oli. Nah, kemudian kita tutup lagi. Nah, kalau kapasitasnya olinya sudah benar, itu ciri-cirinya seperti ini. Ketika udah benar ya. Nah, ini katakanlah udah dikasih oli, kemudian dipasang di mobil. Nah, ketika sudah dipasang di mobil, ciri-cirinya kalau kapasitasnya sudah benar, ya diamkan dulu sekitar 15 atau setengah jam ya. Setengah jam. Sudah dikasih oli menurut ukuran tadi. Nah, ciri-cirinya kalau udah bener, ketika udah diam setengah jam, dia berat, digerakkan itu akan berat. Jadi oli tadi
keluar semua dan membasahi semua ruangan yang ada di dalam tadi. Akhirnya berat. Nah, setelah mesin dinyalakan, ya kira-kira 2-3 menit, dia akan selip. Kenapa kok bisa selip? Karena oli yang ada di melumasi semua bagian tadi akan hanya terperangkap di tampungannya ini aja. Sehingga dia selip. Kopling Viscovan ini bekerja. Otomatis suara mesinnya nggak bising, jadi hanya yang terdengar hanya raungan mesinnya aja, tapi kipasnya nggak meraung mengikuti RPM mesin. Nah, kemudian cara ngeceknya, setelah ini slip ya, mesin dinyalakan, diamkan aja sampai beberapa saat sampai kondisi radiator itu panas. Termostat membuka dari ruang blok mesin ya, dari blok mesin tadi panas, kemudian termostat membuka, kemudian air masuk ke radiator. Nah, setelah radiator panas, dia akan terbuka kembali melalui sensor ini karena rangsangan panas, otomatis kipasnya jadi fix dengan mesin. Akhirnya kipasnya meraung bersama mesin. Lah, kondisi ini paling hanya bertahan sekitar nggak sampai 5 menit, bahkan ada yang 1 menit, 2 menit kalau mobilnya sambil jalan. Radiatornya udah dingin lagi, dia akan kembali selip lagi. Jadi siklusnya ketika radiator panas dia fix mengikuti putaran mesin, ketika radiator itu dingin dia akan selip lagi. Seperti itu. Nah, dari pemaparan saya ini saya juga mungkin bisa salah ya, karena saya nggak ada basic menjadi mekanik dari sekolah, jadi saya hanya senang karena mengamati dan mempelajari. Kalau ada teman-teman yang memiliki pengalaman lain, bisa berbagi pengalamannya, tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.